Memberikan maaf. Ia sebuah kata yang pada umumnya orang sulit untuk memberikannya, apalagi jika berkenaan dengan pengkhianatan cinta. Ya, seperti itulah yang kini harus dihadapi oleh istri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara yang pada beberapa waktu yang lalu harus menghadapi kenyataan yang sangat sakit dan pahit dengan mata kepalanya sendiri melihat sang suami terpergok jalan bersama dengan wanita lain dalam satu mobil, sempat melakukan penghadangan hingga akhirnya viral di media sosial. Tak pelak masyarakat yang mengetahui hal tersebut sangat kecewa dengan James Arthur Kojongian karena statusnya sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara yang dianggap tidak memberikan contoh dan moral yang baik kepada seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat Sulawesi Utara. Lalu akankah Mikaela Elsiana Paruntu memberikan maafnya kepada sang suami? Lalu seperti apa pemuka agama melihat fenomena pelakor yang kini semakin marak terjadi di tengah masyarakat? Bagaimana tips dari Ustadz Zaki Mirza agar suami tidak tergoda dengan perempuan lain? Dan seperti apa juga bentuk kekecewaan masyarakat dan publik figur dengan perilaku yang tidak memberikan contoh yang baik dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bagaikan gelas yang sudah retak, seperti itulah gambaran seorang hati wanita yang sudah tersakiti oleh pasangannya. Meskipun berusaha untuk diperbaiki agar gelas tidak menjadi pecah, namun sisa-sisa keretakan tak bisa dihilangkan. Ya, seperti itulah yang kini dirasakan oleh istri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara yang mengetahui bahwasannya pasangannya yang sangat dicintainya terpergok di depan mata kepalanya sendiri berjalan dengan wanita lain dalam satu mobil. Maka hati perempuan mana yang tidak hancur remuk mengetahui hal tersebut? Bagaikan ditusuk dari belakang oleh orang terdekat, maka luka yang telah tercipta akan terasa sakit dan akan membutuhkan proses yang lama menjadi sembuh. Mikaela Elsiana Paruntu pun terlihat dengan matanya yang sembab harus menerima kenyataan pahit diduakan cintanya oleh suaminya James Arthur Kojongian. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, setelah sang suami meminta maaf di depan publik, akankah dirinya memberikan maaf dengan tulus dan mampu menerima keadaan seperti sedia kala? Jadi kalau kita lihat, kalau kita bicara komunikasi, visual itu memang memberikan 2/3 pesan yang diberikan seseorang dibandingkan suara dan kata-kata ya, vokal dan verbal. Kalau kita lihat secara visual memang iya perbedaannya kan signifikan gitu, before and afternya ya, antara happiness dengan senyum yang sudut matanya tertarik, dan sekarang kita lihat mata dengan ekspresi down ke bawah. Jadi memang menandakan dua ekspresi yang berbeda. Satu ekspresi sukacita, positif, ya, yang satu lagi negatif state gitu. Jadi rasa yang tidak nyaman. Apakah ini bentuknya sedih, berduka, atau kekecewaan, itu kita nggak tahu. Yang mana yang lebih signifikan. Namun kondisi dua ini memang menggambarkan kondisi emosi yang tidak positif gitu. Jadi sesuatu yang berat barangkali, yang sulit untuk dijalani dan membuat seseorang harus melalui itu tanpa kerelaan. Tanggapan aku minta maaf sih minta maaf ya, cuman itu pasti membekas dan itu bisa dibilang kayak kalau orang nggak kuat itu pasti kayak dendaman gitu. Tapi ya balik lagi gitu, mungkin kalau udah ketahuan kayak gitu susah untuk dipersatukan. Tapi ya itu balik lagi sih ke merekanya, cara mereka ngobrolnya. Nah, sudah minta maaf dan istrinya juga sekarang balik lagi gitu. Mungkin tanggapan Kak Novia gimana? Ya alhamdulillah lah kalau misalnya memang balik lagi. Cuman itu pasti bakalan teringat terus. Jadi ya kalau misalnya memang balik lagi, ya kamu harus berjanji kamu nggak boleh buat kesalahan yang sama lagi.
Wanita manapun di seluruh dunia tidak akan mungkin bisa siap untuk menerima kenyataan bahwa laki-laki yang sangat dicintainya tanpa sepengetahuan melakukan hubungan relasi intim dan intens dengan wanita lain. Maka sesuatu hal yang wajar jika pada kenyataannya apabila mendapati kenyataan orang yang sangat dicintainya berbagi cinta dan hatinya dengan wanita lain, akan tercipta perbuatan yang tidak terkontrol dan dirundung emosi serta amarah yang memuncak. Dan jika pada kenyataannya apabila sesuatu hal yang tidak menyenangkan untuk seorang istri bahwa ternyata apa yang tidak disukai kembali dilakukan berulang-ulang, maka tidak tertutup kemungkinan sang wanita atau istri akan melakukan sesuatu hal di luar kewajaran dan penuh emosi yang mendalam. Ada yang disebut dengan titik kulminasi. Jadi ketika seseorang mengalami hidup yang nyaman, setiap orang akan berusaha mencari kenyamanan, kira-kira begitulah ya. Itu disebut dengan kondisi equilibrium. Nah, namun dengan adanya peristiwa ini, seseorang bisa merasakan tidak lagi dalam kondisi nyaman. Nah, saya melihat bahwa situasi ini bukan situasi yang pertama kali. Jadi ini adalah kulminasi, puncak. Beragam situasi atau beberapa kali situasi yang terjadi yang selama ini kemungkinan itu ditoleransi atau dimaklumi atau diberikan ruang oleh istrinya dengan cara dimaafkan atau pura-pura tidak tahu atau anggap aja itu tidak ada dan sebagainya. Namun kembali lagi ketika seseorang tidak berada dalam situasi nyaman atau equilibrium, nah ini bisa melewati batas kemampuan. Nah kalau saya melihat istri sudah dalam kondisi emosi yang berada di luar atau di atas ya, melampaui batas toleransinya. Sehingga peristiwa-peristiwa yang awalnya sudah ada, yang ditoleransi tadi itu menjadi trigger, pemicu, dan ini kemudian memuncak pada perilaku tadi. Itu yang pertama kemungkinan. Yang kedua, kalaupun ini menjadi peristiwa yang baru pertama kali diketahui, pastinya ini kondisi shocking, kaget ya. Nah orang dalam kondisi shocking, stres meningkat artinya ada tekanan dalam fisik yang membuat seseorang itu bisa kehilangan awareness, kesadaran. Sehingga seseorang bisa melakukan sebuah tindakan di luar kewajaran, di kebiasaan yang pernah dilakukan. Jadi ada dua kemungkinan, mana yang paling mendekati nanti kita cek kembali informasinya. Kalau buat saya begitu. Namun kalau saya ciri pribadinya dari berita yang masuk, sepertinya ini analisis pertama lebih mendekati gitu. Jadi sebuah kulminasi dari informasi yang sudah pernah didapat dan ini menjadi bola salju pada puncaknya. Hujatan dan kekecewaan kepada Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara tentu saja diterima olehnya karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan masyarakat. Perilaku serta jabatan yang diemban serta disandangnya tak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka kekecewaan yang mendalam pada masyarakat, terkhusus kekecewaan masyarakat Sulawesi Utara kepadanya, berdampak pada permintaan akan dicopotnya ia sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara. Maka dengan adanya sanksi yang semakin kuat dan keras kepadanya agar mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil rakyat, akhirnya James Arthur Kojongian pun meminta maaf. Lalu seperti apa jika ditinjau dari sudut psikologis dengan sikap dan gaya permohonan maafnya tersebut? Benarkah hal tersebut berasal dari lubuk hatinya yang terdalam? Sebenarnya kalau kita menyatakan permintaan maaf, itu adalah sebuah bentuk perilaku normatif gitu ya, yang artinya memang diminta oleh norma untuk dilakukan ketika seseorang telah melakukan sebuah kesalahan gitu. Jadi ini perilaku yang memang akan umum dilakukan setiap orang ketika disadari atau tertangkap basah melakukan sebuah kesalahan. Yang jadi persoalan adalah apakah permintaan maaf ini menjadi sebuah inisiatif pribadi dan dilakukan karena memang merasa bersalah. Nah ini kita nggak pernah tahu. Karena kalau dilihat dari situasi ini, saya melihat sosoknya
percaya diri sebenarnya. Orang yang percaya diri, sosok yang memang punya sebuah keyakinan tentang apa yang dia lakukan gitu ya. Apakah itu nanti benar atau salah terlepas dari itu, namun yang bersangkutan ini memang memiliki sebuah keyakinan tentang setiap hal yang dilakukan. Nah, kalau diperhatikan kata-kata yang disampaikan memang ini permintaan maaf yang ditujukan kepada lembaga atau institusi pemerintah. Bukan kepada pihak-pihak khusus atau pihak-pihak terkait yang secara personal dan emosional menjadi dampak dari perselingkuhan, tanda kutip ya, tuduhan perselingkuhan yang dilakukan. Jadi bukan kepada istrinya, bukan kepada keluarga atau orang tua atau kerabat-kerabat yang dekat. Nah, apakah ini menjadi sebuah tujuan? Jadi yang ditujukan hanya kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kepentingan pekerjaan atau lembaga institusi yang menaungi karena yang bersangkutan diminta untuk mundur. Jadi ada tujuan tertentu. Gitu. Jadi kalau saya ingin analisis kembali, permintaan maaf yang dilakukan ini sebuah tindakan normatif karena berkaitan dengan sanksi yang diberikan oleh lembaga kepadanya, dan untuk itu dia perlu tanda kutip melakukan sebuah tindakan untuk bisa mempengaruhi sanksi atau keputusan yang sudah diberikan kepadanya. Itu kalau menurut saya. Maka ketika perselingkuhan terjadi, menurut Zaki Mirza, itu merupakan sebuah pertanda bahwa pasangan yang berselingkuh sudah melenceng dari tujuan awal berumah tangga. Selain itu, perselingkuhan terjadi karena pelaku perselingkuhan selalu melihat kelemahan dan kekurangan pasangannya, bukan melihat kebaikan dan sisi baik pasangannya. Sehingga karena kurang bersyukur dan melenceng dari tujuan awal berumah tangga, sehingga perbuatan berselingkuh sama sekali tidak dibenarkan dengan mengatasnamakan tidak puas dengan pasangan, serta fokus pada kekurangan-kekurangannya. Jadi konsep berumah tangga dalam Islam itu punya tujuan yang jelas. Tujuan utamanya itu adalah litaskunu ilaiha. Taskunu itu artinya damai, tentram, nyaman. Kalimat litaskunu juga diambil dari kalimat dasar dalam bahasa Arab, dalam kalimat as-sakan atau al-maskan yang artinya tempat tinggal. Artinya orang yang sudah berumah tangga yang harus dicari satu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan keridhaan Allah itulah maka dalam rumah tangga akan lahir kenyamanan, ketentraman, kesejukan. Nah, dari sekian banyak unsur atau poin yang menjadi fondasi rumah tangga yang sakinah itu adalah kejujuran. Sebenarnya keberadaan atau kehadiran pelakor dalam rumah tangga itu kan tergantung pasangan suami istri ya. Artinya tujuan menikah itu seseorang punya pasangan bukan cari yang sempurna, tapi dengan kita punya pasangan kita saling mengisi untuk menyempurnakan hidup. Nah, itu yang berat. Biasanya unsur paling dasar atau hal paling signifikan ketika ada perselingkuhan itu adalah ketidakpuasan terhadap pasangan. Nah, ketidakpuasan ini kan banyak ya, dalam hal komunikasi, nafkah lahir batin, dan lain sebagainya. Maka Al-Quran berpesan, wasyawirhum fil amri. Dalam urusan apapun harus dimusyawarahkan supaya ketemu jalan keluar. Kalau kehadiran pelakor itu ditanggapi dengan suami yang sedang bermasalah, ketidakpuasan terhadap pelayanan istri, ya akhirnya jadi sesuatu yang justru makin menjadi. Jadi sebenarnya tergantung kepribadi masing-masing sih, niat berumah tangga dari awalnya apa gitu ya. Kalau niatnya lebih fokus pada kekurangan pasangan, akhirnya mencari kelebihan di luar. Tapi kalau fokus kita pada kelebihan masing-masing, karena gini, jangankan kepada pasangan hidup, kita berteman, bersahabat, selama dia punya kebaikan walaupun itu sedikit, lebih baik fokus pada kebaikannya. Nggak usah fokus pada keburukannya, pada aibnya.
Perbuatan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara yang telah mencoreng namanya sendiri tentu saja membuat masyarakat geram karena sebagai wakil rakyat tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat Sulawesi Utara saja yang terlihat geram, bagi siapapun yang melihat video yang viral tersebut juga sangat menyayangkan. Salah satunya adalah Novia Bahmid, salah satu finalis Indonesian Idol pun juga menyayangkan dengan sikap dan perbuatan dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara. Mungkin melihatnya gimana? Melihat kayak gitu sangat disayangkan sekali ya. Kenapa harus begitu? Cuman sekarang emang kebanyakan kayak gitu sih. Maksudnya ini tuh berawal dari sosial media semuanya. Jadi mungkin karena kebebasan dalam sosial media, terus tidak bisa mengontrol emosi, jadi tergoda dengan yang seperti itu gitu loh. Padahal udah punya sebenarnya, yaitu ya sampai viral ya gimana ya? Ya pasti istri kan dia pengen cari tahu kalau udah ada kecurigaan, jadi dia pasti bakalan pantau terus tuh, kayak ngikutin pelan-pelan gitu. Jadi sampai viral ya mungkin karena orang-orang yang nonton juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi that's why jaga iman, itu aja, jaga iman. Kalau misalnya iman kamu kuat terus ingat keluarga, ya kamu pasti bakalan terhindar dari itu. Ya wajar nggak sih? Setimpal nggak sih? Menurut gue nggak tahu ya, karena ini bukan concern gue dan ini menurut gue bukan orang yang kompeten untuk ngomongin ini, tapi menurut gue pokoknya yang terbaik aja, permintaan maaf itu sudah baik, tapi itu mungkin diselesaikan secara kekeluargaan mungkin, atau mungkin dapat solusi yang lain, itu all the best untuk semuanya pokoknya. Dan ini lo tentang apa? Jadi cowok harus setia gimana sih? Ya menurut gue karena mungkin emang manusia memang sudah kodrat tadi dipasangkan sepasang itu, jadi ya dijaga aja yang masih ada, dijaga aja yang masih bisa untuk kita menjaga hubungan baik aja sih. Jadi ya buat apa mencari yang lebih kalau misalkan emang udah ada yang setia gitu. Maka ketika telah berumah tangga, untuk terhindar dari godaan-godaan yang dapat menghancurkan rumah tangga, yang paling diingat adalah bahwa Allah telah menitipkan pasangan hidup kita untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Selain itu, selama berumah tangga, hendaknya jangan terlalu fokus dengan kekurangan pasangan, melainkan ingatlah kebaikan pasangan. Sehingga ikatan dalam rumah tangga bisa kuat tanpa adanya kehadiran orang ketiga yang dapat menghancurkan keluarga. Amin. Intinya semua kembali ke niat awal ketika berumah tangga. Namanya saja rumah tangga. Kalau rumah oke lah, orang habis nikah pasti pengen punya rumah. Tapi kenapa ada kalimat tangga di situ? Karena tangga fungsinya dua. Tangga itu untuk naik dan turun. Artinya orang kalau sudah berkeluarga, derajatnya bisa naik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa turun di mata Allah. Ketika apa? Ketika kita fokus pada kekurangan aib pasangan, akhirnya segala kebaikannya jadi pupus, jadi sirna dan musnah. Tapi kalau kita fokus pada kebaikan pasangan, walaupun sedikit, yang sedikit itu bisa menjadi indah. Makanya baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, wa qala Nabi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi rumah yang akan jadi surga itu bukan seberapa luas halamannya, Bang. Bukan seberapa tinggi lantainya, tapi seberapa mampu kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah titipkan dalam rumah tangga kita, termasuk pasangan hidup yang sudah jadi amanah dari Allah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.